Musim 2022 menjadi salah satu musim yang tidak begitu bagus bagi Lewis Hamilton setelah apa yang terjadi di Abu Dhabi tahun lalu dan mencoba untuk move on dari panasnya perebutan gelarnya dengan Max Verstappen. Hamilton musim ini seperti dipaksa untuk membumi dengan kesulitan yang dialami oleh Mercedes. Sampai sekarang, pemegang 7 titel juara dunia ini belum sekalipun mencicipi kemenangan. Padahal, Hamilton punya catatan bagus dengan selalu meraih kemenangan sejak musim debutnya. Ia menyamai rekor Michael Schumacher dengan mencetak kemenangan dalam 15 musim di F1 secara beruntun, dan rekor tersebut berpotensi terputus musim ini. Selain itu, Hamilton juga kalah dalam segi klasemen dari George Russell yang menjalani musim debutnya di Mercedes. Hamilton saat ini duduk di posisi 6 klasemen sementara dan terpaut 2 strip dari Russell di posisi keempat. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan oleh rekan setim sejak Nico Rosberg pada musim 2016. Meski jika dilihat di atas kertas, 2022 memang bukanlah tahun yang manis bagi Hamilton. Tapi catatan negatifnya tidak menggambarkan bagaimana ia menjalani musim secara keseluruhan. Banyak hal yang terjadi di balik layar, dan beberapa hal yang menunjukkan peran krusial Hamilton di Mercedes, yang akan membuatnya tetap jadi tumpuan bagi tim ini sampai beberapa tahun ke depan. Awal musim tidak berjalan dengan mulus bagi Hamilton. Meski berhasil membukanya dengan podium di Bahrain, tapi kesulitan yang dialami karena adanya purposing yang parah di mobil W13 membuat ia kesulitan untuk meraih hasil maksimal. Performanya di Arab Saudi dan Imola menjadi titik terendah Hamilton dan Mercedes musim ini. Bagi beberapa dan termasuk kami, mungkin momen ketika Hamilton di-overlap oleh Max Verstappen adalah pertanda jika eranya sudah habis dan dia sudah kehilangan sentuhan terbaiknya. Apalagi dengan performa Russell yang konsisten di 5 besar, tentunya banyak pertanyaan yang timbul soal penampilan Hamilton yang menurun. Salah satu fakta yang banyak tersembunyi dan jadi penyebab buruknya performa Hamilton di awal musim adalah banyaknya eksperimen setup yang ia lakukan ketika Mercedes berada di titik terburuknya. Hamilton punya cara tersendiri untuk menghadapi kesulitan yang ia alami. Dalam wawancara eksklusifnya, ia mengatakan rela melakukan segalanya untuk membantu Mercedes menemukan masalah di mobil W13. Ia rela mengorbankan sesinya dan mencoba segala jenis settingan mobil untuk bisa mengumpulkan data sebanyak mungkin bagi tim. Bagi Mercedes, mereka sangat terbantu dengan kemampuan Hamilton yang sangat sensitif dengan perilaku mobil. Ia dinilai mampu memberikan deskripsi yang sangat detail soal bagaimana perilaku mobil di sirkuit, dan itu sangat membantu para teknisi mereka dalam membenahi mobil W13. Pendekatan yang ia ambil di awal musim ini diyakini jadi faktor pembeda paling besar antara Hamilton dan Russell. George Russell yang baru lakoni musim pertamanya di Mercedes tidak melakukan eksperimen seperti yang Hamilton lakukan karena perbedaan pengalaman antara keduanya. Dengan segudang pengalaman dan pemahaman yang Hamilton punya selama bertahun-tahun di Mercedes, membuatnya bisa memberi masukan yang lebih mendalam kepada tim. Apa yang dilakukan oleh Hamilton ini menurut kami adalah dampak positif dari panasnya perebutan gelar musim lalu. Sebelum 2021, Hamilton dikenal sebagai pembalap yang jarang mengikuti kegiatan research and development di luar trek. Namun karena tekanan besar dari Verstappen tahun lalu, itu membuatnya berbenah dan mulai rajin ikut sesi simulator untuk membantu performa timnya. Hamilton juga terlihat beberapa kali ikut tes privat untuk menguji ban Pirelli, sesuatu yang biasanya bakal dilakukan oleh pembalap cadangan atau pembalap muda mereka. Etos kerja dan attitude tersebut ia bawa kembali dalam menghadapi musim 2022 yang penuh dengan kesulitan. Adanya Russell yang menjadi rekan setim paling kompetitif yang ia punya sejak Fernando Alonso dan Jenson Button juga membuat Hamilton semakin terpacu untuk memperbaiki performanya. Namun untungnya, dengan kusutnya Mercedes musim ini, keduanya tidak terlalu termakan oleh ego masing-masing, dan level kompetitif antara keduanya masih cukup adem ayem. Justru kesulitan Mercedes lah yang akhirnya memungkinkan Hamilton dan Russell untuk berkolaborasi antara satu sama lain. Sesuatu yang akan sulit diwujudkan apabila mereka punya mobil kompetitif. Selain membantu Mercedes dengan kontribusinya, Hamilton secara tidak langsung juga berusaha untuk mengarahkan pengembangan mobil supaya bisa sesuai dengan gaya balapnya. Usahanya itu berhasil membuahkan hasil di Montreal. GP Kanada menjadi titik balik Hamilton ketika ia meraih rentetan 5 kali podium secara beruntun sampai GP Hongaria. Raihannya tersebut seperti menegaskan kepada publik jika ia belum habis dan masih punya banyak hal yang bisa diberikan musim ini. Meski masih terbayang-bayangi oleh konsistensi George Russell, tapi Hamilton masih mampu menghasilkan beberapa balapan berkualitas, seperti di GP Inggris dan Hongaria, di mana ia bisa menunjukkan kemampuannya dalam hal memaksimalkan performa ban.
Paruh kedua musim berjalan semakin menunjukkan jika Hamilton masih menjadi pembalap pemimpin dan tulang punggung di Mercedes. Walaupun alami balapan yang kurang begitu beruntung usai tersundul Alonso di Belgia, lalu salah strategi di Belanda, dan race berantakan di Singapura. Tapi ketiga balapan itu tidak menggambarkan fakta jika Hamilton menjadi tumpuan terdepan Mercedes. Sebaliknya dengan Russell, ia justru mengalami penurunan performa sejak meraih pole position perdananya di Hongaria. Pembalap berusia 24 tahun ini selalu kalah dari Hamilton saat kualifikasi. Dan faktanya adalah Hamilton secara konsisten lebih kuat ketika balapan ketimbang George Russell di paruh kedua musim berjalan. Russell belakangan juga menerima banyak kritikan dengan gaya balapnya yang gerusak-gerusuk dan dengan berbagai insiden yang ia sebabkan. Seperti dengan Sergio Perez di Austria serta Prancis, lalu dengan Mick Schumacher di Singapura, dan terbaru di Austin kemarin di mana ia menyenggol Carlos Sainz. Teori dari kami adalah Russell belum terbiasa dengan beban yang ia pikul di tim sebesar Mercedes. Dan jika kita tengok ke belakang, Russell memang belum begitu bagus ketika ia dalam kondisi di bawah tekanan. Selain itu, ia sepertinya terlalu percaya diri dengan konsistensi yang ditunjukkan di awal musim. Sampai kemudian Lewis Hamilton menemukan kecepatannya kembali dan menunjukkan kualitas dari seorang pembalap top kepada juniornya. Russell di sini seperti kena mental, dan kemudian membuatnya memaksakan diri ketika di sirkuit, yang berujung ke berbagai insiden yang ia sebabkan serta kemunduran performanya. Tapi itu semua normal bagi seorang pembalap yang baru menjalani musim perdananya di tim seperti Mercedes, dan dia pasti akan beradaptasi serta terbiasa seiring dengan berjalannya waktu. Sekarang bagaimana dengan masa depan Hamilton di Mercedes? Jika melihat besarnya pengaruh yang ia buat di tim, maka wajar kalau Mercedes akan berusaha memperpanjang kontraknya. Toto Wolff tidak ragu untuk mengatakan jika Hamilton bakal setuju untuk menambah durasi kontraknya di Mercedes dalam waktu dekat. Ia juga sedikit memberi indikasi kalau Hamilton masih punya semangat dan gairah untuk balapan di F1 sampai 5 tahun ke depan. Entah itu bercanda atau tidak, tapi jika kita melihat pembalap seperti Fernando Alonso yang masih ganas di usianya yang menginjak kepala 4, maka 5 tahun lagi bagi Hamilton cukup realistis jika ia bisa menjaga performanya. Pembalap 37 tahun ini masih punya kontrak yang tersisa sampai akhir musim 2023 mendatang, dan Hamilton mengaku masih bisa memberikan komitmen 100% kepada tim dan masih tetap ingin balapan di F1. Ia tidak merasakan keinginan untuk pensiun, dan berencana untuk bertahan di F1 selama mungkin, sampai ia benar-benar bosan. Apa yang terjadi musim lalu di Abu Dhabi, serta kesulitan Mercedes tidak bisa dipungkiri membuat Hamilton makin penasaran dengan gelar juara dunia ke-8. 2022, meski bukan tahun yang bagus bagi Hamilton, tapi jelas, jika musim ini menjadikannya pembalap yang lebih disegani dengan etos kerjanya untuk mengembalikan Mercedes ke tempat seharusnya. Sekali lagi ia menunjukkan kelasnya sebagai pembalap pemegang 7 kali juara dunia, dan perannya masih dibutuhkan, baik bagi Mercedes ataupun bagi F1 itu sendiri.